Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Chandra Puji dari Prodi Pendidikan Fisika semester 3 Fakultas FIK Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat pemimpin dan kepemimpinan dalam mata kuliah manajemen dan kepemimpinan pendidikan. Mari kita mulai. Pertama-tama kita perlu memahami apa itu pemimpin. Pemimpin adalah seorang individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain menuju tujuan tertentu. Seorang pemimpin tidak hanya sekadar memberikan perintah, tetapi juga memiliki visi dan misi yang jelas untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin bertanggung jawab penuh atas keberhasilan maupun kegagalan organisasi yang dipimpinnya. Mereka harus mampu mengambil keputusan strategis dan memberikan inspirasi kepada anggota timnya untuk terus berkembang dan berkontribusi. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Berbeda dengan pemimpin yang berfokus pada individu, kepemimpinan adalah seni dan ilmu dalam mengelola sumber daya manusia. Kepemimpinan melibatkan hubungan interpersonal antara kepemimpin dan pengikutnya. Yang menarik adalah kepemimpinan bersifat dinamis dan kontekstual, artinya dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Penting untuk membedakan antara pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin berfokus pada individu atau personal, lebih kepada status atau posisi seseorang, dan bersifat statis. Misalnya, ketika kita menyebut kepala sekolah atau ketua OSIS, itu adalah pemimpin. Sementara kepemimpinan berfokus pada proses, aktivitas, dan tindakan yang dilakukan dan bersifat dinamis. Jadi, seseorang bisa menjadi pemimpin tanpa menjalankan kepemimpinan yang baik, atau sebaliknya, seseorang tanpa posisi formal bisa menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Lalu, apa saja karakteristik pemimpin yang efektif? Ada 6 karakteristik utama. Pertama, integritas pemimpin harus jujur, dapat dipercaya, dan konsisten dalam kata dan perbuatan. Kedua, visi. Memiliki pandangan jauh ke depan tentang kemana organisasi akan dibawa. Ketiga, komunikasi. Mampu menyampaikan ide dengan jelas dan mendengarkan dengan baik. Keempat, memahami kebutuhan dan perasaan anggota timnya. Kelima, keberanian. Berani mengambil risiko dan membuat keputusan sulit. Dan keenam, kompetensi. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai di bidangnya. Dalam perkembangan ilmu manajemen, ada beberapa teori kepemimpinan yang perlu kita ketahui. Pertama, teori sifat yang berpendapat bahwa pemimpin lahir dengan bakat bawaan, bukan dibuat. Kedua, teori perilaku yang meyakini bahwa kepemimpinan dapat dipelajari melalui pengalaman dan pendidikan. Ketiga, teori situasional yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan harus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Dan keempat, teori transformasional yang menekankan bahwa pemimpin harus mampu menginspirasi dan memotivasi perubahan positif pada pengikutnya. Berbicara tentang gaya kepemimpinan, ada 5 gaya yang umum digunakan. Gaya otoriter, di mana pengambilan keputusan terpusat pada pemimpin. Gaya demokratis, yang melibatkan partisipasi aktif anggota tim dalam pengambilan keputusan.
Gaya laissez-faire memberikan kebebasan penuh kepada bawahan untuk mengatur pekerjaannya. Kemudian ada gaya transformasional yang memotivasi melalui visi dan inspirasi, dan gaya transaksional yang berbasis pada sistem reward and punishment. Setiap gaya memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada konteks dan situasinya. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, mari kita lihat perspektif Islam tentang kepemimpinan dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 30, Allah SWT berfirman yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Ayat ini menunjukkan kita bahwa setiap manusia adalah pemimpin atau khalifah yang memiliki tanggung jawab atas amanah yang diberikan, baik memimpin diri sendiri, keluarga, maupun organisasi. Semuanya adalah bentuk kepemimpinan yang akan dipertanggungjawabkan. Baik, kesimpulannya, pemimpin adalah individu, sedangkan kepemimpinan adalah proses. Kepemimpinan yang efektif membutuhkan integritas, visi, dan kompetensi yang kuat. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Fleksibilitas adalah kunci. Kabar baiknya, kepemimpinan dapat dipelajari dan dikembangkan. Dan yang terpenting, dalam perspektif Islam, kepemimpinan adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Demikian presentasi saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.